Ken, panggil Lisa lebih lembut lagi. Dia membungkuk lalu menempelkan punggung tangannya di dahi Kinan. Astaga, dia demam. Lisa buru-buru menuju nakas. Menarik laci dan mengambil termogun dari dalam sana. Lalu dia kembali, duduk bersimpuh untuk mensejajarkan dirinya dengan Kinan. Tit. Bunyi alat pendeteksi suhu tubuh menunjukkan hasil. 40 derajat Celcius. Wajahnya mulai semakin panik. Ken. Lisa menepuk pipi Kinan perlahan. Mencoba menyadarkan sang suami. Ken, kamu mendengar aku, kan? Ulangnya. Hamim. Kinan melenguh mencoba menyadarkan diri karena tubuhnya benar-benar terasa lemah. Belum lagi sekujur tubuh terasa sakit. Kamu masih bisa berdiri. Kita ke dokter. Kamu sakit, ucap Lisa setelah Kinan membuka matanya. Pria itu pun mengedip pelan sebagai jawaban. Oke, aku ganti baju sebentar. Lisa pergi ke ruang ganti untuk mengganti baju, dia juga memesan taksi lebih dulu supaya ketika sampai di bawah kendaraan itu sudah menunggu. Dia kembali menghampiri Kinan membawa jaket hoodie. Aku bantu duduk, ucapnya dengan gerakan cekatan dia membantu Kinan untuk duduk. Memberinya minum lebih dulu baru memakaikan jaket. Dengan sedikit kesulitan, Wira dan Lisa akhirnya berhasil memapah tubuh kekar itu sampai di dalam taksi. Wira duduk di depan sementara Kinan dengan sisa kesadarannya bersandar di bahu Lisa. Kenapa sampai sakit begini, sih? Merepotkan. Gerutu Lisa lirih dengan wajah panik. Dia membawa satu tangan Kinan ke atas pangkuannya lalu mengusap memberi kehangatan pada tubuh yang terasa gemetar itu. Lisa. Panggil Kinan lirih. Apa yang kamu butuhkan? Tanya Lisa menoleh pada Kinan yang masih setia bersandar di bahunya. Dingin. Lisa percaya itu. Tubuh Kinan menggigil padahal sudah menggunakan jaket tebal. Demamnya sangat tinggi. Pria itu masih setengah sadar saja sudah bersyukur. Tidak pingsan apalagi kejang. Dirapatkan tubuh Kinan, kemudian Lisa mengusap lengan sebisanya karena ruang gerak mereka terbatas. Lisa dan Wira masuk ke ruang pemeriksaan setelah perawat mengatakan jika Kinan sudah selesai diperiksa. Apa yang terjadi dengan suami saya, Dok? Tanya Lisa beralih menatap Kinan yang sudah memakai baju pasien. Selang infus sudah terpasang sempurna di salah satu punggung tangannya. Serta pria itu nampak terpejam erat. Tuan Kinan harus istirahat 100%. Dia kekurangan banyak cairan. Ada pula luka di lambungnya yang memicu terjadinya demam tinggi. Jadi, paling cepat 1 minggu ke depan, Tuan Kinan masih harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Kita akan terus meninjau suhu tubuhnya supaya tidak terjadi hal yang lebih buruk lagi, ungkap dokter. Apa penyebabnya? Karena setiap harinya sepertinya dia baik-baik saja, tidak pernah mengeluh sakit dan sebagainya. Dahi Lisa berkerut, dia benar-benar khawatir melihat kondisi Kinan. Mungkin karena Tuan Kinan terlalu sibuk hingga tidak merasakan perubahan kesehatan dalam tubuhnya. Jam kerja yang tinggi ditambah lagi pola makan yang tidak seimbang adalah pemicu utama. Tapi Nona jangan khawatir. Kondisi Tuan Kinan pasti akan baik-baik saja. Dokter menegaskan kalimat akhirnya dan dibarengi dengan senyuman meyakinkan. Lisa pun mengangguk samar, membalas senyuman sekilas. Baru setelahnya dokter pergi. Kamu tunggu saja Kinan di sini. Ayah dan Bibi Mia akan menjaga baby Kai di rumah, ucap Wira mengusap bahu Lisa. Belum juga menjawab, terdengar ketukan di pintu kamar yang belum tertutup. Hal itu menarik atensi Lisa dan Wira bersamaan. Jeff. Permisi, apa Tuan Kinan baik-baik saja?
Tanya Jeff masih berdiri di ambang pintu. Masuklah, titah Wira. Setelah mendapat tawaran, baru Jeff berani masuk dan mendekat. Dari mana kamu tahu kalau Keenan ada di rumah sakit? Tanya Wira. Sementara Lisa mengabaikan kehadiran Jeff. Wanita itu memilih duduk di sisi ranjang, meraih tangan lemah itu dan fokus memandang Keenan dengan tatapan sayu. Tadi saya menelpon Tuan Keenan karena ada rapat siang ini bersama Nona Gabriela. Tapi rupanya yang menjawab adalah Bibi Mia, jawab Jeff. Gabriela. Dada Lisa sedikit tersentil mendengar nama itu. Rasanya sulit sekali menerima kenyataan jika Gabriela adalah saudaranya, pikir Lisa. Bibi mengatakan kalau Tuan Keenan demam tinggi lalu dibawa ke rumah sakit keluarga Henderson. Jadi saya terburu-buru datang untuk memastikan kalau Tuan Keenan baik-baik saja. Imbu Jeff kemudian menjatuhkan atensi ke bos yang sedang terbaring di ranjang tidak sadarkan diri. Wira pun melakukan yang sama, menatap sang menantu dengan sorot iba. Kesibukan dan pola makan yang tidak sehat adalah pemicunya, ucap Wira. Jeff pun kembali memindai netranya pada Wira. Tuan Keenan semenjak ditinggal Nona Lisa, dia sulit sekali diajak makan, ungkap Jeff. Mendengar itu, Lisa langsung menoleh. Dia diam namun sorotnya menuntut penjelasan lebih. Bukan menyalahkan kepergian Nona Lisa atas kesehatan Tuan Keenan, Jeff merasa tidak enak ditatap seperti itu oleh Lisa dan Wira. Tuan memang seperti itu. Semenjak saya mengenalnya, Tuan Keenan tipe pekerja keras dan tidak memandang waktu. Namun masalahnya, Tuan sering melupakan makan jika sedang sangat sibuk. Juga jika ada masalah, nafsu makan juga berkurang. Selama beberapa bulan ini, di kantor, jika saya tidak mengingatkan atau bahkan mempersiapkan, Tuan bisa saja tidak makan seharian. Hanya memakan makanan ringan yang memang selalu disiapkan oleh pantry. Jeff mengatakan apa adanya. Ingin rasanya saya mengatakan pada Nona, tapi hubungan kalian sedang kurang baik. Mengatakan apa? Tanya Wira. Saat di Italia, di rumah sakit, sebenarnya Tuan sedang memeriksakan diri. Tuan tiba-tiba merasakan sakit perut yang cukup hebat. Namun dokter tidak menemukan gejala apapun. Sampai saya meminta dilakukan ronsen. Hasil dikirim 2 hari setelah Tuan kembali ke Indonesia. Dan ada luka di lambung Tuan. Jika tidak diobati bisa berakibat buruk. Lisa tersentak dan berdiri dengan mata membulat. Kamu tidak mengatakannya, Jeff. Bukankah tadi dia sudah bilang, kalau dia mengatakan karena hubungan kalian tidak baik, bela Wira. Lalu jika Jeff mengatakan, kamu mau apa? Setiap hari saja kerjaannya marah-marah pada Keenan. Kamu pun tidak peduli dia sudah makan atau belum, kan? Suami lembur sampai jam 12 malam memang kamu peduli. Walau sekedar menawarkan minum pun tidak. Lisa mendadak kesulitan menelan salivanya, perkataan Wira sungguh telak untuknya. Dia jadi teringat perkataan Keenan tadi malam saat dia pura-pura tidur. Keenan mengatakan ingin makan ditemani. Desahan rasa bersalah pun mulai muncul di benak Lisa membuat sorotnya semakin sendu melihat sang suami yang tergeletak di atas ranjang. Sudah 4 jam berlalu, kesadaran Keenan sedikit demi sedikit mulai kembali. Dia menggerakkan kelopak dan perlahan membuka tirai matanya. Air. Gumamnya lemah. Kerongkongannya terasa begitu kering. Wanita yang ada di sebelah Keenan pun terkesiap mendengar suara Keenan yang ternyata sudah tersadar.
Dia berdiri dan mengambil gelas berisi air putih. Minumlah, mari aku bantu duduk. Pandangan yang semula buram kini semakin jelas. Kinan pikir wanita yang ada di sampingnya adalah Lisa. Alih-alih duduk untuk minum, Kinan justru mengerutkan keningnya. Nampak tidak menerima kehadiran wanita itu. Kamu. Mana Lisa? Lisa, Dia sudah pergi. Aku tidak tahu dia ada di mana, jawab wanita itu sedikit gugup. Kinan membuang netranya ke arah lain. Sungguh malas dengan kehadiran wanita itu. Kamu jadi minum. Aku bantu, ucapnya lagi, lembut. Pergilah, aku tidak butuh bantuanmu. Kinan menjawab dengan datar tanpa menatap. Gabriela berusaha sebisa mungkin menahan emosinya. Dia tidak pernah diacuhkan seperti ini. Walau kamu tidak butuh bantuan, tapi kamu butuh ditemani, ucap Gabriela keke ingin tetap bisa mendampingi Kinan di ruangan rawat inap itu. Kinan pun menghujami wanita itu dengan tatapan tajam. Aku butuh bantuan, aku juga butuh ditemani. Tapi bukan olehmu. Aku hanya membutuhkan Lisa. Hanya dia, ujar Kinan tegas. Keadaannya masih sangat lemah, tapi kehadiran Gabriela membuat dia memacu sisa tenaganya untuk mengusir dengan kata-kata. Mata Gabriela memerah, tangannya mengepal, pun bibirnya mengetat. Tanpa menjawab, dia beranjak menarik tasnya di atas nakas dengan kasar lalu pergi dalam keadaan emosi. Kinan menghela nafas panjang dan memejamkan matanya. Lisa, desahnya. Ken. Lisa tiba-tiba teringat suaminya itu yang dia tinggal dalam kondisi belum sadarkan diri. Dia sudah siuman belum, ya? Resah masih menyelimuti dirinya yang tengah menyusui baby Kai. 3 jam, ASI tidak dia keluarkan membuat bagian itu terasa keras dan sakit. Jadi dia terpaksa meninggalkan Kinan sendiri dan berniat kembali setelah urusannya selesai. Waktu terasa lama bagi Lisa, dia menyelesaikan kebutuhan baby Kai dengan cekatan karena kemungkinan malam ini dia akan menginap di rumah sakit. Tidak lupa pula dia membawa alat pumping ASI supaya kejadian tadi tidak terulang kembali. Juga ponsel Kinan yang tertinggal di rumah, dia memasukkannya ke dalam tas. Bibi Mia, maaf hari ini aku repotkan, ucap Lisa sembari menyimpan stok ASI di lemari pendingin. Sementara sang bibi baru saja selesai membereskan dapur. Tidak sama sekali, Nona. Entah di rumah Nona dan Tuan atau di apartemen ini, Bibi tetap senang melayani Tuan dan Nona dalam segala hal. Termasuk menjaga pangeran kecil, sahut Bibi Mia dengan senyum indah saat menyebut pangeran kecil. Lisa pun bisa bernafas lega. Dia juga berpamitan pada Wira yang tidak masalah hanya sekedar menjaga bayi kecil karena dia sudah terbiasa menjaga Lisa semasa bayi sendiri. Dengan langkah terburu-buru Lisa keluar dari unit apartemennya menuju lift kemudian keluar melewati lobi gedung. Saat sedang menunggu taksi pesanannya datang, sebuah mobil mewah berhenti di depannya. Awalnya Lisa tidak menghiraukan, dia fokus pada gerbang jauh di sana berharap taksi cepat datang.
Tapi sebuah panggilan berhasil menarik atensinya. Deon. Lisa melihat pria itu baru keluar dari mobil dan menghampirinya dengan senyum lembut andalannya. "Aku datang sengaja ingin bertemu denganmu," ucapnya saat sudah di depan Lisa. Lisa teringat akan kebohongan yang Deon perbuat. Rasanya enggan untuk membalas senyumnya. "Tapi aku sedang buru-buru," jawabnya datar. "Ke rumah sakit," tebak Deon. Berita mengenai Boscom Morgan Company tentu cepat menyebar luas. Lisa mengangguk singkat. "Izinkan aku bicara denganmu sebentar. Malam ini aku akan kembali ke Italia dan entah kapan lagi kembali ke Indonesia. Sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan masalah kita." Lisa menaikkan satu alisnya. "Masalah?" ujarnya. "Ya, aku yakin ada hal yang ingin kamu tumpahkan padaku. Semacam kekecewaan misalnya." Deon yakin, kejadian di Italia pasti cukup membuat Lisa kecewa padanya. Itu sebabnya dia ingin pergi tanpa meninggalkan masalah sedikit pun.